Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kelas transportasi fluida bersama saya Hanif Prastiawan, dan pada video kali ini kita akan membahas alat ukur fluida lainnya, yaitu venturimeter. Jadi seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, alat venturimeter ini digunakan untuk mengukur kecepatan rata-rata aliran yang mengalir di dalam sebuah pipa, ya. Nah, pada alat ini terjadi pengurangan luas permukaan, ya. Mula-mula di sini memiliki diameter D besar, lalu kemudian di tengah-tengah sini ada D kecil. Namun di antara dua diameter ini dihubungkan dengan manometer, sehingga ketika ada perubahan kecepatan itu kita bisa membaca berapa kecepatan yang dibaca oleh berapa perbedaan ketinggian air raksa yang ditunjukkan oleh manometer, sehingga kita bisa konversi menjadi bentuk kecepatan. Oke, saya buat titik 1 dan 2 ya. 1 ada di sini. Ini titik 1, dan pada ketinggian yang sama saya buat di sini adalah titik yang kedua. Nah, pada titik 1 dan 2 ini bisa kita tuliskan persamaan Bernoulli-nya. Oh iya, untuk menuliskannya kita jangan lupa V1-nya kita beri tanda dash di atasnya ya. Step seperti ini yang menunjukkan kalau kecepatan yang kita baca adalah kecepatan rata-rata pada sepanjang titik ini, pada pipa ini, pada pipa dengan diameter D besar, dan V2 adalah kecepatan pada pipa dengan diameternya D kecil. Di sini F-nya 0, W-nya 0, Z-nya juga 0. Saya buat menjadi warna merah ya. Sehingga kita bisa mendapatkan rumus V1 dibagi rho G plus V1 kuadrat per 2G sama dengan V2 per rho G plus V2 rata-rata kuadrat dibagi dengan 2G-nya. Lalu dari aliran di dalam sebuah pipa dengan luas penampang yang berbeda, kita juga menuliskan persamaan kontinuitas. Ya, di mana persamaan kontinuitas ini adalah persamaan massa, ya, persamaan neraca massa sebetulnya, tapi di dalam bentuk kecepatan aliran, di mana rumusnya adalah rho 1 dikalikan dengan A1 dikalikan dengan V1 sama dengan rho 2 dikalikan A2 V2. Jadi A dikalikan V itu adalah volumetric flow rate ya, debitnya, dikalikan dengan rho, densitas, sehingga hasilnya adalah massa, mass flow rate. Dan dikarenakan karena ini satu fluida yang mengalir dalam satu pipa, maka rho-nya pasti sama hasilnya, sehingga kita bisa tuliskan untuk V2-nya, V2 sama dengan A1 dibagi dengan A2 dikalikan V1 ya. Sehingga kalau ini saya beri nama persamaan 1 dan ini adalah persamaan 2, maka jika persamaan 2 masuk ke persamaan 1, saya bisa menuliskan ini saya kumpulkan dulu ya. Saya kumpulkan di sebelah kiri. P1 per rho G dikurangi P2 per rho G
sama dengan V2 kuadrat per 2G dikurangi V1 kuadrat per 2G. Nah, ini G-nya bisa kita hapus ya. G-nya bisa kita hapus agar tidak terlalu banyak. G-nya bisa kita coret semua. Lalu kemudian nilai dari V2-nya ini kita masukkan ke sini ya. Kita masukkan ke sini. Sehingga ini nanti sama dengan A1 per A2 kuadrat dikalikan V1 kuadrat per 2 dikurangi V1 kuadrat rata-rata per 2. Atau bisa saya sederhanakan lagi biar lebih rapi ya. V1 rata-rata kuadrat per 2 dikalikan dengan A1 per A2 kuadrat dikurangi 1. Nah, ini rumusnya P1 minus P2 per row. Nah, dari sini kalau ini saya pindah ke ruas kiri sehingga kita bisa mendapatkan rumus dari V1 kuadrat. Hasilnya adalah 2 dikalikan P1 dikurangi P2 ya. Kemudian dibagi dengan row-nya dikalikan, saya kurangin ya, A1 minus A2 kuadrat minus 1. Atau bisa juga dituliskan V1 rata-rata kuadrat adalah akar dari 2 minus delta P dibagi dengan row A1 per A2 kuadrat minus 1. Ini adalah rumus dari kecepatan rata-rata pada titik pertama. Nah, jangan lupa karena pada saat kita menurunkan persamaan, kita juga mengambil cukup banyak asumsi. Oleh karena itu, untuk mencari berapakah nilai V1 rata-rata yang sesungguhnya, realnya kita kalikan dengan CV ya. CV dikalikan dengan 2 minus delta P dibagi dengan rho ini adalah kecepatan satu realnya. Nah, untuk nilai delta P nya sendiri bisa dengan cara menurunkan dari manometernya ya. Manometernya ini kalau misalkan memiliki perbedaan ketinggian H ya tinggal diukur saja pada titik. Nah, ini titiknya ada 1 2. Kita buat di sini adalah M dan N sini ya. Titik M dan N biar jelas ya. Titik M itu tadi ada variabelnya ada P1 ditambah dengan rho GH.
ditambah dengan atau tidak perlu nggak kita kira aja sama dengan P2 ditambah dengan rho M G H ya. Sehingga untuk mencari delta P nya ya, atau di sini adalah P1 minus P2, berarti P1 minus P2 sama dengan rho M minus rho dikalikan G dan H-nya ya. Ini tinggal dimasukkan saja, atau ini adalah sama dengan minus delta P. Ini tinggal dimasukkan ke sini ya. Lalu kemudian untuk mendapatkan nilai debitnya ya, untuk mendapatkan nilai debit Q sama dengan V1 rata-rata dikalikan dengan A1 nya, dan untuk mass flow rate nya itu tinggal dikalikan dengan densitasnya, dikalikan dengan A1 ya. Okay, so in here we are going to discuss about the Venturi method, and this is also one of the flow method. And the diagram itself, you can see in your screen that we have a pipe with a fluid inside of it, and there are two different size of pipe. First one have the diameter of D, big D, and in here we have the small d. So both of the surface area is connected with a manometer, yeah, with a manometer. And in here you can see that the liquid inside manometer or the mercury itself have a height difference, which is about H. It depends on the units. It can be centimeter, it can be millimeter. So in this equipment, Venturi method, we will get the average velocity. We can get it by studying this point. We have 2 points in the point 1 and a point 2. Yeah, we have 2 points in here. By writing the equation of Bernoulli, the Bernoulli equation in the point 1 and 2 is written like this. So we can eliminate the height of the fluid, we can eliminate the friction factor, we can eliminate the work of the pump. So we can simplify the equation such as you can see in the equation 1. And after that, just like you already know on the previous course with Dr. Ratna Devi, there is also a continuity equation which looks like a mass balance of a fluid inside a pipe. So if we have two different points with a different surface area, since it is still connected, it means that the mass flow rate is still the same. So the equation itself is rho times the flow rate in the point 1 and the point 2, and since it is still connected, it still have the same density, so we can eliminate the density, and the rest is average velocity at the point 2 equals to A1 over A2 times the average velocity at the point 1. The A1 and A2 itself is the surface area at the point 1 and point 2. So by substituting the equation 2 into the equation 1, you will get this. No, not yet. In this, I just
rewrite the equation of Bernoulli, and I eliminate the gravity, so we don't have to write the g again in the next equation. And then in here you can see that I already substitute the v2. Yeah, the v2 I already substitute with this one, with the a1 over a2 times v1 average, and then don't forget to square all of it. So the a1 and a2 is square, is not square, is it's square, yeah. And I simplify the equation into like this, which is the p1 minus p2 over rho equals to average of v1 square over 2 times a1 over a2 square minus 1. And then from this equation you can get the equation for average velocity at the point 1 with like this, and the p1 minus p2 itself you can rewrite into minus delta p, and yeah, this is the equation of average velocity at the point 1. But you have to remember that we already make several assumptions for getting this equation, so we have to multiply the average velocity with the coefficient factor of Venturimeter. This one is the coefficient factor of Venturimeter. Actually, when can we get the CV? Where can we get the coefficient factor of Venturimeter? Actually, this one we can get it from the calibration, of the flow meter with the real condition. So maybe by using Venturimeter, the velocity read it only display maybe around 8 meter per second, but in the real condition it is actually only 6 or 4. So you have to multiply the 8 with 6 over 8 so that you can get the real velocity by using Venturimeter. So for the next equation, I just show you on how to get the value of minus delta p, which is p1 minus p2. So you can get it easily by applying the hydrostatic equation at the same point with the same height at point 1 and 2. So in here I use point M and N at the same height in here. So the fluid above the point M is a fluid which is flow inside the pipe, and the N itself, the height in here, is the rho of manometer or the rho of mercury. So you can just write the equation like this: P1 plus rho GH, and it is equals to the P2 plus rho of the manometer times GH. So from this equation you can get the pi P1 minus P2, which is equals to rho of the manometer minus rho of the fluid times GH. So this one is equals to minus delta P. This is where you can get the equation, or you can get the value. And from the average velocity of the Venturimeter, you don't have to integrate. You don't have to integrate the equation, since the velocity is already the average velocity. It is different from the pitot tube. From the pitot tube, you still get the local velocity. So to get the average velocity, you have to integrate the equation based on the radius of the pipe. So in here you already get the average velocity. You just
multiply with the surface area, you directly get the flow rate or the beat. And for the mass flow rate, you just multiply the flow rate with the density. Okay, that's all for the explanation for the Venturi meter, and thank you for your attention. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.